Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelas 1B akan menjelaskan materi tentang sosial emosi. Tahap perkembangan sosial emosi anak. Tahapan perkembangan sosial emosi yang pertama tumbuh dari hubungan anak dengan orang tua dan atau anggota keluarganya. Anak mulai bermain dan berinteraksi bersama orang lain, yaitu dengan orang-orang di sekitarnya. Perkembangan sosial anak sangat dipengaruhi oleh proses perlakuan atau bimbingan orang tua terhadap anak dalam mengenalkan berbagai aspek kehidupan sosial atau norma dalam masyarakat. Tahap selanjutnya, perkembangan sosial mulai agak kompleks ketika anak menginjak usia 4 tahun, di mana anak mulai memasuki ranah pendidikan yang paling dasar, yaitu taman kanak-kanak. Di masa ini, perkembangan sosial mulai sudah berjalan. Hal ini tampak dari kemampuan mereka dalam melakukan kegiatan-kegiatan secara berkelompok. Kegiatan bersama terbentuk seperti sebuah permainan. Tanda-tanda perkembangan pada tahap ini adalah 1. Anak mulai mengetahui aturan-aturan baik di lingkungan keluarga maupun dalam lingkungan bermain. 2. Sedikit demi sedikit anak sudah mulai tunduk pada peraturan. 3. Anak mulai menyadari hak dan kepentingan orang lain. Dan yang keempat, anak mulai dapat bermain bersama anak-anak lain atau teman sebayanya. Selanjutnya ada perkembangan emosi. Menurut Santrok, perkembangan emosi pada masa kanak-kanak awal ditandai dengan munculnya emosi evaluatif yang disadari rasa bangga, malu, dan rasa bersalah, di mana kemunculan emosi ini menunjukkan bahwa anak sudah mulai memahami dan menggunakan peraturan dan norma sosial untuk menilai perilaku mereka. Berikut penjelasan dari 3 emosi tersebut. Rasa bangga, perasaan ini akan muncul ketika anak merasakan kesenangan setelah sukses. Kedua itu malu, perasaan ini muncul ketika anak menganggap dirinya tidak mampu memenuhi standar atau target tertentu. Yang ketiga, rasa bersalah. Rasa ini akan muncul ketika anak menilai perilakunya sebagai sebuah kegagalan. Yang C, upaya perkembangan sosial emosi anak. Apa aja yang bisa kita lakukan atau usaha apa yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan sosial emosi anak? Di antaranya, yang pertama menjadi contoh yang baik. Kita sebagai pendidik harus mencontohkan terlebih dahulu, karena pada dasarnya anak itu meniru perilaku kita. Contohnya misalkan kita buat peraturan harus datang tepat waktu, tapi kita sendiri datangnya terlambat. Itu bisa aja jadi alasan mereka kenapa mereka datang terlambat. Yang kedua, mengajarkan pengenalan emosi. Di sini kita bisa mengedukasi dengan mengenalkan macam-macam emosi, karena emosi itu kan sebenarnya bukan cuma marah, tapi ada emosi bahagia, rasa takut, sedih. Di situ kita bisa mengedukasi mereka bahwa emosi itu ada berbagai macam jenisnya. Yang ketiga, menanggapi perasaan anak. Kita bisa menanggapi perasaan anak dengan cara merespon mereka, seperti memberi saran, mengapresiasi apa yang dia lakukan, agar mereka merasa perasaan emosinya itu ditanggapi oleh orang lain gitu. Yang keempat, melatih pengendalian atau pengelolaan emosi pada anak. Kita bisa memberi pengarahan kepada anak dan juga dapat mengondisikan emosinya. Misalkan ketika dia sedih, kita buat. Yang keempat, melatih pengendalian emosi atau pengelolaan emosi pada anak. Di sini kita bisa memberi pengarahan kepada anak gitu. Misalkan mereka sedih, kita boleh bilang kalau mereka boleh menangis. Ketika mereka marah, kita bisa bantu menenangkan mereka dengan kesabaran gitu, saling memaafkan. Di
Dan juga di sini kita bisa mengajarkan rasa empati dan simpati anak kepada orang lain. Yang kelima, melatih keterampilan komunikasi. Dengan mengajak anak aktif dalam bersosialisasi dan berinteraksi antar teman maupun lingkungan, bisa dapat mengembangkan keterampilan komunikasi mereka. Karena di sana mereka akan aktif dan berpartisipasi dalam sosialisasi tersebut. Yang keenam, mengungkapkan emosi dengan kata-kata. Di sini anak bisa dan mampu mengekspresikan apa yang ia rasakan. Jadi ia dapat mengungkapkan apa yang ia rasakan dengan kata-kata gitu. Yang ketujuh, memperbanyak permainan dinamis yang kreatif. Seperti membuat suasana belajar tidak terlalu membuat mereka merasa tertekan gitu. Kita bisa membuat bermain sambil belajar agar mereka juga dapat memiliki keinginan untuk belajar. Yang kedelapan, rasa emosi atau marah, sedih, cemas bukan lagi hal tabu bagi mereka gitu. Kayak poin keenam gitu, mereka kan dapat mengungkapkan emosinya dengan kata-kata. Di sini mereka bisa mengungkapkan apa yang mereka rasakan tanpa ada harus rasa ketakutan karena seperti poin yang keenam, di mana mereka mengungkapkan apa yang mereka rasakan tanpa harus ada rasa ketakutan, tertekan oleh perasaan atau omongan orang lain. Karena emosi bukan hal tabu yang tidak bisa diekspresikan gitu. Membuat anak mau bercerita apa yang mereka rasakan. Yang terakhir, menyelimuti dengan tindakan-tindakan kita yang positif. Seperti poin yang pertama tadi, kita kan adalah contoh. Jadi kita sebagai contoh bagi anak didik, maka kita sebagai pendidik mengedepankan hal-hal positif karena anak-anak dapat meniru apa yang kita biasa lakukan. Gitu. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.